Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, selamat pagi anak-anakku, santri siswa kelas 7A yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kemudahan, ya. Nah, untuk pelajaran hari ini yaitu bahasa Indonesia bab 1, kalian bisa buka ya di halaman 10 ya, yaitu tentang buku fiksi dan non fiksi. Nah, jadi nanti jika ada yang kurang paham, belum tahu, Ustadz sarankan untuk kalian bertanya ya. Bertanya, jangan malu, interaksi dengan ustadznya, jangan malu, apalagi ini cuma daring. Nah, kalau kurang paham nanti silahkan bertanya, bisa WA Japri, Ustadz ini gimana, saya belum paham. Nanti insya Allah Ustadz akan segera menjawab pertanyaan dari kalian ya. Nah, untuk fiksi dan non fiksi, nah, ya, kalian paham ya, fiksi dan non fiksi. Kalian bisa buka halaman 10 dan 11. Ustadz mau menjelaskan fiksi dulu. Fiksi merupakan sebuah karangan yang berisi cerita rekaan bersifat khayalan ya. Jadi kalau fiksi itu khayalan yang tidak nyata ya. Bedanya dengan non fiksi. Nah, non fiksi, kalau non fiksi itu nyata. Paham ya? Jadi ini beda seperti yang lainnya. Misalnya ada fiksi, non fiksi, fiksi khayalan, non fiksi nyata. Misalnya ada limited ya. Limited itu terbatas, kalau non limited tidak terbatas. Nah, ini beda. Kalau di sini fiksinya itu khayalan tapi non fiksi yang nyata ya. Jangan kebalik ya. Unsur pembangun buku non fiksi kalian bisa lihat halaman 11. Di sana ada bagian cover buku, rincian subbab buku, judul buku, tokoh dan penokohan, tema cerita, bahasa yang digunakan, penyajian alur cerita. Lalu unsur pembangun buku non fiksi atau buku yang nyata ya, non fiksi nyata, halaman 11 kalian bisa buka. Ada bagian cover. Cover itu depan ya. Nah, Ustaz jelaskan juga, cover itu bagian depan buku itu loh, covernya. Lalu ada rincian subbab, rinciannya subbab ya, paham ya, bab-bab itulah kalau nggak tahu ya. Lalu ada judul subbab, judulnya apa saja dalam bab itu, isi buku, cara penyajian isi buku, bahasa yang digunakan, dan sistematika. Lalu ya, kalau persamaan dan perbedaannya ya, persamaan dan perbedaannya ini, kalau yang sama ini berarti kita tulis persamaan, kalau yang beda kita tulis perbedaannya ya. Yang di sini yang di unsur pembangun fiksi dan unsur pembangun buku non fiksinya itu persamaan sama perbedaannya sudah jelas di situ ada ya. Lalu kalian bisa buka halaman 12 ya. Di halaman 12 merangkum buku ya. Rangkuman adalah hasil menyarikan semua gagasan-gagasan pokok. Gagasan-gagasan pokok itu gagasan yang penting ya, pokoknya dari gagasan itu berarti yang penting ya.
yang dianggap penting atau intinya, intisari suatu karangan buku ya menjadi bentuk yang ringkas dan pendek. Nah, misalnya panjang kan satu buku itu kalian buat ringkasan, jadi ya yang penting-penting saja yang kalian ringkas lagi. Seperti itu ya. Lalu ada manfaat membuat rangkuman ya. Manfaat membuat rangkuman yaitu memudahkan membaca isi pokok suatu bacaan. Kalian bisa lihat halaman 12. Lalu memudahkan mengingat materi. Nah, kalau yang intinya saja yang kalian rangkum, yang kalian catat, pasti akan teringat ya. Karena kalau banyak sekali kan banyak juga yang sebagai cuma kiasan-kiasan. Nah, intinya kan cuma beberapa saja. Kalian bisa merangkum intinya saja. Itu yang kalian hafal. Seperti kalau kalian mau ulangan, cari yang penting-penting saja. Pasti itu yang akan keluar intinya. Intinya misalnya dari bab 1 ini. Oh, yang penting ini seperti ini, yang ini saya anggap penting. Nah, itu pasti nanti akan keluar dalam ulangan kalian, jadi harus aktif ya membaca. Oh, yang ini yang penting. Seperti itu ya. Lalu ada membantu memahami teks. Nah, membantu memahami teks, lalu mengingatkan kembali pada materi dengan cepat. Ya, jelas ini karena hanya intinya cuma sedikit ya, tidak seperti kalau buku banyak banget. Lalu melatih kreativitas, jelas melatih kreativitas karena ini banyak babnya, bukunya misalnya materinya banyak, kalian ringkas yang penting-penting saja. Kita lanjutkan yaitu yang membuat rangkuman dengan peta konsep. Ya, mind mapping ya. Mind mapping kalian halaman 12 itu ya, mind mapping adalah cara mengembangkan kegiatan berpikir ke segala arah ya. Menangkap berbagai pikiran dalam berbagai sudut ya. Manfaat peta konsep ya, manfaatnya mind mapping yaitu mudah melihat gambaran keseluruhan, membantu otak untuk mengatur, mengingat, memudahkan penambahan informasi yang baru, terus pengkajian ulang bisa lebih cepat. Cara membuat peta konsep, nah, tulis judul di tengah-tengah kertas. Nah, terus kalian bisa lihat itu mind mappingnya ada di halaman 13 ya. Di sana ada bagan itu loh yang belajar sendiri, yang di tengahnya belajar sendiri, Microsoft Office PowerPoint 2007 itu ya. Contoh mind mapping ya, ada ya di halaman 13 yang atas itu. Lalu kita teruskan buat cabang utama terkait topik. Teruskan dengan membuat cabang-cabang. Ingat beri label. Selanjutnya dari tiap cabang buat sub cabang. Lalu gunakan garis-garis lengkung. Terus jika ada hal-hal yang berhubungan pada subbab yang berbeda, kalian bisa menarik garis sebagai pengingat adanya kalian antara kedua hal tersebut. Nah, di halaman 13 itu ya contohnya mind mapping ya. Cara membuatnya juga ada di halaman 12. Langkah-langkah merangkum. Nah, halaman 13 ya. Langkah-langkah merangkum. Yaitu cermati judul buku dan pengarangnya. Lalu bacalah kata pengantar ya. Lalu bacalah daftar isi. Terus cermati judul tiap-tiap babnya. Terus temukan pokok pikiran atau gagasan. Lalu urutkan rumusan kalimat-kalimat tersebut dari bab pertama hingga terakhir ya. Itu langkah-langkah merangkum buku. Baiklah, untuk bab pertama pada pertemuan pertama ya sedikit saja dulu.
Tidak perlu banyak-banyak. Nanti jika ada yang kurang paham, silakan bisa ditanyakan. Tidak perlu takut, tidak perlu malu. Paham ya? Sampai sini sedikit saja biar kalian paham, nggih. Semangat terus nggih walaupun belajar daring. Untuk tatap mukanya kita menunggu keputusan dari pemerintah, nggih. Kita cukupkan sampai di sini. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.